Shalom Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu lagi dalam Mesbah Keluarga pada hari ini. Ya, hari ini saya tidak bersama-sama dengan ibu dan juga anak-anak oleh karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di gereja sehingga kami tidak bisa membuat bersama-sama. Tetapi kita percaya bahwa dalam setiap kondisi seperti apapun, waktu kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka kita bisa merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita akan memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini Tuhan pertemukan kami kembali dalam Mesbah Keluarga bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan sore hari ini atau malam hari ini kami mau memulai Mesbah Keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Kami bersyukur, memohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita akan naikkan pujian bersama-sama pada sore hari ini yang mengatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon kiranya Tuhan alam Kau yang akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohonkan berkat Tuhan dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara saya yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam bagian yang pernah kita membacanya, Bapak Ibu. Kita akan mengulangi lagi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita akan membaca bagian ini, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Firman Tuhan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu saudara saya kasih Tuhan, 2 hari yang lalu kita belajar tentang sebuah spiritualitas yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu nilai luhur yang luar biasa yang bernama ketabahan. Kemudian kemarin kita belajar tentang spiritualitas yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita sebut dengan kepercayaan. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu ayat atau satu frasa begitu ya, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-11 ini, yaitu frasa hari ini begitu. Frasa hari ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, frasa ini cukup banyak atau kalau tidak boleh dibilang banyak sekali begitu ya. Beberapa kali muncul dalam satu bagian yang sama atau ditulis bersamaan begitu ya. Hari ini begitu. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, apa sebenarnya yang menarik dengan hari ini? Bagaimanakah kita melihat hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Dan kalau kita mau jujur, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, kalau saya secara pribadi atau kami secara pribadi di dalam konteks kami berkeluarga atau berumah tangga, maka kami menemukan bahwa yang kami sebut hari ini begitu ya, biasanya itu akan dimulai dengan yang namanya keribetan begitu. Diwarnai dengan yang namanya keriuhan atau gejolak begitu ya. Kalau tidak boleh dibilang dengan satu keadaan yang emosional atau kemarahan dan sebagainya, tetapi pasti ada percikan-percikan Bapak saya kasih Tuhan yang saya rasa semuanya kita setuju bahwa setiap hari atau pada waktu kita memulai hari kita, apalagi pada waktu anak-anak sudah memulai sekolah begitu ya. Mungkin saat ini tidak terlalu terasa karena anak-anak pun juga sekolah online, itu ada di rumah. Tapi saya yakin Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu anak-anak bersekolah, mungkin ada di antara kita yang bekerja atau yang harus melakukan aktivitas, lalu kemudian kita memulai yang namanya hari ini, maka kita menemukan bahwa seringkali yang terjadi kita memulainya dengan sebuah keribetan atau dengan percikan-percikan begitu ya, yang tanpa sadar mungkin itu menguras energi kita. Mungkin tanpa sadar itu lalu kemudian membuat kita bergejolak secara emosi. Bahkan mungkin tidak jarang kita memulai yang namanya hari ini dengan keadaan marah begitu. Kenapa? Karena
Ada banyak hal yang terus kemudian kita pikirkan, ada banyak hal yang terus kemudian kita harus kerjakan, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fakta yang justru ada di dalam kehidupan kita sehari-hari pada waktu kita memulai yang namanya hari ini, kita seringkali memulainya bukan dengan satu kesukaan yang luar biasa, kita memulainya bukan dengan kita isi dengan satu kerohanian yang baik begitu. Tetapi seringkali justru kita memulai yang namanya hari ini itu dengan keribetan, atau dengan persoalan, atau dengan pergumulan, bahkan dengan gejolak emosi yang mungkin tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, memang di dalam bagian yang kita baca ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimanakah mereka berdoa. Dan di dalam bagian yang kita baca, Tuhan mengajarkan supaya murid-muridnya berdoa untuk kebutuhan mereka sehari-hari dengan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat begitu ya, ayat yang selanjutnya, pada waktu dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan kata dan, yang menurut saya seolah-olah ini sebanding begitu ya Bapak Ibu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seolah-olah mungkin ada data Bapak Ibu waktu nanti saya menyampaikan ini mungkin terkesan alegori atau bagaimana gitu. Tapi seolah-olah Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kemungkinan bahwa setiap hari kita memulai dengan kekeliruan, ada kemungkinan bahwa setiap hari yang kita jalani, lalu kemudian kita mungkin, sangat mungkin untuk melakukan yang namanya kesalahan. Sehingga akhirnya kita perlu untuk meminta maaf, akhirnya kita perlu untuk membereskan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekali lagi Bapak kasih Tuhan, saya melihat bagian ini dengan mungkin kacamata yang sedikit berbeda, karena pada waktu dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, lalu kemudian diberikan, otomatis memberikan kata penghubung dan ampunilah kami. Artinya kapan itu? Hari ini begitu. Seolah-olah ada kemungkinan sekali lagi bahwa hari ini kita mungkin melakukan kesalahan, atau hari ini ada orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pada waktu murid-muridnya melihat hal ini, lalu kemudian seolah-olah tanpa sadar ada kemungkinan seperti ini, lalu kemudian Tuhan mengajarkan dalam bagian ini untuk murid-muridnya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka dengan cara memohon pengampunan juga yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah ini satu spiritualitas yang baik juga dalam kehidupan kita? Saya pernah melihat satu klip video begitu ya, mungkin Bapak Ibu, saya juga pernah melihatnya. Seorang yang sudah lanjut usia, memang tidak disebutkan namanya siapa, tetapi di klip video itu dikatakan beliau begitu ya, seorang yang sudah cukup usia ini, lalu kemudian mengatakan supaya kita dalam bahasa Indonesia begitu ya, ayo berlomba-lomba untuk meminta maaf begitu ya, atau berlomba-lomba untuk menyadari kesalahan. Jangan berlomba-lomba yang benar, tetapi maksudnya berlomba-lomba untuk sesuatu yang katakanlah itu akhirnya membuat kita menyombongkan diri. Tetapi ayo berlomba-lomba untuk menyadari diri kita bahwa kemungkinan kita melakukan kesalahan. Sehingga di bagian tersebut Bapak Ibu kasih memang disampaikan dalam bahasa Jawa, tapi kira-kira kalau misalkan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mari kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita ini seringkali melakukan yang namanya kesalahan, atau banyak kali kita melakukan yang namanya kesalahan. Bahkan Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita boleh jujur, bahkan hari-hari yang kita mulai, kita seringkali memulainya dengan kekeliruan, dengan kesalahan. Kenapa? Karena seringkali kita memulainya Bapak Ibu dengan sebuah keribetan, keriuhan begitu ya, yang tanpa sadar kemudian membuat kita bergejolak secara emosi, bahkan tanpa sadar membuat kita marah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga dengan anggota keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari bagian ini. Setiap kali kita memulai hari kita,
mari kita memohon kepada Tuhan supaya pada waktu kita menyebut hari ini, kita meminta supaya Tuhan juga menolong kita agar kita bisa menjalani yang namanya hari ini dengan baik. Dan pada waktu kita mengakhiri yang namanya hari ini pun kita juga bisa mengakhiri dengan baik, dengan memohon pengampunannya daripada Tuhan, karena mungkin kita melakukan banyak kesalahan di sepanjang waktu yang kita jalani, begitu ya. Seperti contoh malam hari ini, pada waktu nanti kita hendak beristirahat, begitu ya, atau pada waktu kita sedang bermesbah keluarga bersama-sama dengan keluarga, ada baiknya terus kemudian kita mulai menyadari atau mulai melihat kembali sepanjang hari yang sudah kita lewati dalam aktivitas kita, apakah memang ada hal-hal yang sudah kita lakukan dan itu adalah hal yang salah. Yang pada waktu kita menyadari bagian tersebut, mari kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Yang lebih utama, bangsa kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya, sekalipun kita sudah belajar hal ini, dan sekali lagi tanpa sadar kita memulai hari kita justru dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi mari kita belajar, mulai hari ini kita belajar untuk memulai hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun rasanya sulit, setiap hari dengan keadaan yang ada ini rasanya semakin sulit, tetapi mari kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita lewati setiap hari, atau pada waktu kita menyebutnya hari ini. Kita memohon supaya Tuhan yang akan menolong kita, dan kita melewatinya dengan baik, dengan sukacita, dengan kasih, dengan kegembiraan yang daripada Tuhan. Dan kita pun akhirnya dimampukan lewat perkataan kita maupun sikap hidup kita pada waktu kita memulai yang namanya hari ini. Kita memulainya dengan benar, dan hidup kita, perkataan kita, sikap kita menjadi berkat, terutama bagi keluarga kita, bangsa kasih Tuhan, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami tanpa sadar melakukan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan pada waktu kami memulai hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saat kami menyebut hari ini, kami seringkali tanpa sadar melakukan banyak kekeliruan, banyak kesalahan, bahkan mungkin tanpa sadar sikap kami, perkataan kami, tingkah laku kami tidak menjadi berkat bagi orang lain atau bahkan melukai orang lain dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun yang daripadamu, dan kami memohon Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus supaya kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dengan baik di tengah-tengah situasi yang saat ini semakin hari semakin kurang baik ini ya Bapak. Tetapi biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik, sehingga perkataan kami, tingkah laku kami, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya juga, mari kita mengambil waktu barang 1 atau 2 menit. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, terutama Bapak Ibu kita akan berdoa untuk negara-negara yang ada di ASEAN. Kita tahu bahwa ada banyak negara-negara yang ada di ASEAN yang mengalami wabah COVID-19 ini Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, Indonesia menempati urutan yang ke-3 kalau saya salah. Dan kita akan berdoa untuk negara-negara yang lain, baik itu Malaysia, kemudian Filipina. Kita berdoa untuk katakanlah Thailand, dan mungkin negara-negara yang lain yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu bahwa negara-negara tersebut terimbas dengan wabah ini. Kita akan berdoa supaya Tuhan boleh menolong negara-negara ini untuk bisa keluar dari persoalan yang ada dengan baik. Bapak Ibu, mari kita akan mengambil waktu, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita bersama-sama. Kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan boleh mendengar setiap seru dan doa kita, supaya Tuhan juga boleh berkenan untuk menjawab doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di ASEAN ini, bangsa-bangsa tetangga dari negara kita tercinta Indonesia ini, termasuk kita juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia pun juga boleh terus dipegang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan ya Tuhan saat ini untuk bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara ini ya Tuhan, baik itu Indonesia
maupun juga bangsa-bangsa lain ya Tuhan yang ada sebagai tetangga dari bangsa kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, kami berdoa untuk Malaysia, kami berdoa ya Tuhan untuk Thailand, kami berdoa untuk Filipina ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk Vietnam, kami berdoa untuk Singapura ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk negara-negara lain ya Tuhan yang kami tahu bahwa saat ini terimbas ya Bapa oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong ya Bapa setiap negara-negara yang ada dengan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh melindungi, bahkan Tuhan boleh memulihkan keadaan negara-negara yang ada ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, semakin hari semakin sulit ya Tuhan dengan keadaan yang ada ini. Dengan bertambahnya ya Tuhan mungkin orang-orang ya Tuhan yang akhirnya ya Tuhan terinfeksi oleh virus corona ini ya Tuhan, yang semakin membuat pemerintahan kesulitan ya Bapa untuk menangani dan sebagainya. Tuhan, Kau yang akan menolong, Kau yang akan memberikan jalan keluar, Kau yang akan memberikan hikmat-Mu ya Bapa. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara ini ya Tuhan boleh tertolong oleh karena pertolongan Tuhan Allah sendiri, sehingga boleh keluar dari persoalan yang ada. Terutama ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan ya Bapa untuk Indonesia. Kami berdoa terus buat Indonesia, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Indonesia boleh menyaksikan dan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Kau melihat gereja-gereja-Mu, anak-anak-Mu yang bergandengan tangan ya Bapa untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, Kau akan memperhatikan bangsa kami tercinta Indonesia ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, bangsa Indonesia akan kembali pulih. Semua rakyat Indonesia boleh kembali beraktivitas dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau baik, yang menyerahkan hal itu dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya boleh memberkati kami semuanya, jemaat Tuhan di Gereja Isa Masih Klayatan. Bila semuanya kami boleh terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga setiap kami, Tuhan menolong setiap kami ya Bapa, dari yang kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia. Bila setiap kami tanpa terkecuali boleh terus ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, boleh terus ada di dalam dekapan hangat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong kami supaya kami boleh terus yakin dan percaya dan bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang bergumul Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan kemenangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, dan malam hari ini kami akan mengakhiri mesbah keluarga kami. Bila Tuhan sendiri akan menolong kami dan memberkati kami sekalian, karena kami tahu, kami yakin, kami percaya bahwa hidup kami sesungguhnya hanya bergantung kepada berkat-berkat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami sekalian pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita mengarahkan hati kita, seluruh pikiran dan keberadaan kita kepada Tuhan. Mari kita memohon berkatnya daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, berkat pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami sekalian ya Bapa. Menguatkan serta meneguhkan kami,
iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan bertemu di dalam jam-jam mesbah keluarga berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Setiap kali kita menyebut hari ini, biar kita tetap percaya bahwa hari ini Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.